Selamat datang kembali di IG Live Amanat Institute. Kali ini gue Dilani Mariam yang akan memandu diskusi online kita ini. Ya, sambil menunggu pembicaranya, kita lihat dulu. Oh, belum. Oke. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga di era pandemi ini kita semua diberikan kesehatan, baik-baik aja semuanya, lancar-lancar aja. Oke, ya. Di kesempatan kali ini kita bakalan diskusi tentang gimana sih caranya anak muda bisa bikin perubahan bagi lingkungan dengan cara-cara yang menghasilkan uang. Karena kan emang problematis banget ya, di satu sisi kita itu sering resah ya sama masalah-masalah sosial yang terjadi, kita pengen membuat perubahan, cuma kita bingung caranya tuh gimana gitu. Nah, pas banget di sini udah join di IG Live kita. Ya, teman-teman, bagi yang udah gabung, makasih banget. Jangan lupa follow IG kita @amanatinstitute dan juga IG-nya Gringo @gringo.id. Ya, sambil menunggu kita invite pembicara kita, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di @amanatinstitute, juga di Twitter kita @amanatinstitute. Ya. Halo Mas Febri. Halo. Makasih banget udah mau berbagi nih, udah mau gabung sama kita di IG Live kali ini. Sama-sama. Thank you juga udah ngajak ngobrol. Ya, sip. Gimana nih Mas kabarnya? Sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk itu aja lah. Sibuk ngurusin Gringo paling, sibuk kerja, sibuk ya. WFH. Ya, jadi teman-teman, di diskusi kali ini kita bakal ngegali nih lebih dalam lagi gimana sih caranya Mas Febri itu bisa ngasih impact yang besar ke lingkungan dengan juga mendatangkan cara-cara yang mendatangkan cuan gitu. Karena kan emang problematis banget ya gitu. Kita anak muda itu kita sering gregetan sama masalah lingkungan, sampah dan lain sebagainya, tapi kita tuh bingung mau ngapain gitu. Nah, mungkin Mas Febri bisa cerita dulu nih apa latar belakangnya, terus apa yang dilakukan sama Mas Febri akhir-akhir ini. Jadi sedikit tentang aku backgroundku desain interior. Aku desainer, rada pindah halauan sebenarnya. Tapi aku mulai Gringo itu 2014 sebenarnya gara-gara aku di saat itu pas aku pindah ke Bali itu ada satu hal yang aku pindah ke Bali dari Jabodetabek. Jadi dan waktu aku di Bali itu aku nggak tinggal di tengah kota gitu. Aku masuk Denpasar tapi pinggiran kota gitulah. Nah, di situ tuh salah satu jadi permasalahanku adalah aku waktu itu nggak bisa buang sampah. Jadi waktu itu yang aku harus lakukan itu setiap beberapa hari sekali itu aku harus bawa sampahku tuh ke kantor waktu itu. Karena di kantor ada yang ngangkut. Kalau di rumah tuh nggak ada. Jadi benar-benar kita waktu itu kebingungan mau buang sampah kemana. Nah, terus akhirnya setelah itu aku ikutan acara hackathon bikin startup dalam 3 hari waktu itu eventnya. Nah, di situ aku ketemu sama seseorang yang memperkenalkan aku ke industri persampahan ini gitu. Dia ngejelasin ke aku seluk-beluknya segala macam apa yang, dan ternyata orang ini dia udah melakukan udah di industri sampah itu kayak 20-an tahun lebih. Which is buat aku cukup amazed waktu itu karena dia pendatang. Pendatang tuh dia bukan orang Indonesia gitu, tapi dia tinggal di Indonesia, dia married sama orang Indonesia dan dia ngurusin sampah gitu di Indonesia. Terus dia menjelaskan banyak hal, dari situ aku belajar bahwa memang permasalahan ini adalah permasalahan yang kita kan orang Indonesia kadang-kadang umum ya melihatnya gitu, tapi ternyata gitu ini tuh problem yang real, dimana pada saat aku keluar dari Jabodetabek itu tuh kerasa banget bedanya. Bahwa apa yang pengelolaan sampah tuh sangat organik, sangat jelas gitu. Yeah. Nah dari situ aku sama temenku itu kita coba ngegali ide gimana caranya kita membangun satu awareness terus kegiatan yang membuat
eh, pemilahan sampah atau sampah itu jadi sesuatu yang menarik lah gitu. Karena kita pengen 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 melihat, pengen mencoba untuk melihat lingkungan atau sampah atau apapun itu bukan sesuatu yang menjijikan, bukan sesuatu yang kotor, tapi sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena by the end of the day itu kita butuh kan, kita suka nggak suka kita butuh. Dari situ sih awal mulanya. Terus kita ngobrol ke banyak orang dan ternyata memang banyak orang punya permasalahan yang kurang lebih sama. Terus kita ngelihat bahwa ini valid dan ya udah kita coba jalanin aja. Dan ya alhamdulillah gitu sampai sekarang masih jalan aja. Masih kita lagi yang sedang kita coba lakukan adalah kita mencoba untuk bangun satu sistem digitalisasi untuk sistem pengelolaan sampah yang lebih baik sebenarnya gitu. Jadi kita Mas, pakai macam-macam teknologi gitulah ceritanya gitu. Mas sore ini dapat bisikan dari mas-mas sebelah. Agak jauh sedikit dari kameranya Oh, gimana? boleh, boleh, Soalnya boleh. kayak Deket deket banget banget ya? nih kita, Ya muka semua. kayak kayak wah gitu. Boleh, boleh, boleh. Iya, ya. Jadi kalau boleh aku rangkum gitu ya, mungkin awalnya Mas Febri berkecimpung apa di bidang startup yang concern di lingkungan hidup ini adalah berawal dari sebenarnya Mas Febri itu punya keresahan ya sama sekitar, ada masalah Ya, gitu. Terus ya, Mas Febri berusaha mencari atau memanfaatkan peluang yang ada, yang tadi ya Mas Febri bilang apa di kompetisi, ya. networking, ketemu orang-orang yang tepat gitu ya. Nah, terus setelah itu tuh apa yang terjadi, Mas? Gimana strateginya? Gimana menerjemahkan ide menjadi hal-hal real gitu yang kemudian bisa dijalankan? Itu gimana, Mas? Jadi, eh jadi kita mulainya dari mana ya? Jadi kita waktu itu starting dengan ide kan gitu. Kita ngobrol dengan banyak orang, cobalah testing satu dua hal gitu. Intinya kita waktu itu karena kita ngobrol dengan banyak pihak, nggak cuman rumah tangga gitu, tapi kita waktu itu ngobrol sama anak SD, ngobrol sama anak SMP gitu. Kita bikin survei, terus kita ngobrol juga dengan akhirnya kita waktu itu punya kesempatan juga untuk research di Jakarta, bukan research lah, tapi lebih kayak networking session. Terus kita ngobrol di lingkungan Jakarta. Waktu itu kan kita orang-orang Bali nih ceritanya Oh gitu kan, ya, orang Bali ya. karena waktu itu karena waktu itu tinggalnya di sana. Ya. Terus kita ke Jakarta, kita lihat dari segi bisnis dan segala macam, kita ngegali, ketemu dengan banyak orang yang di industri startup. Terus kita menggali beberapa ide untuk dijadikan bahwa apakah ini memang sebuah ide yang memang bisa jadi ada bisnis modelnya gitu. Nah, dari situ kita cobain dan memang ternyata oh ternyata industrinya memang ada gitu. Industrinya ada, kebutuhannya ada, marketnya ada. Jadi kita melihat eh, ya kenapa enggak gitu. Kita cobain aja deh gitu. Dan kita juga melihat bahwa nggak cuman dari rumah tangga, nggak cuman dari orang, nggak cuman dari industri, tapi kayak dari government itu juga mereka punya punya kebutuhan gitu. Jadi waktu itu memang kita start dengan project kok gitu. Kita start dengan project yang kita dapat dana project waktu itu, dana hibah waktu itu. Kita testing dengan project itu dengan NGO dengan sebuah yayasan di Bali. Terus kita lakukan project itu dan ternyata uh, works gitu. Ternyata works gitu. Ternyata bisa nih kita melakukan ini gitu. Ternyata dengan kita melakukan digitalisasi itu ada improvement yang terjadi gitu. Menarik Angka-angkanya ya. berubah. Menarik tadi Mas Febri bilang bahwa dapat funding nih. Nah, itu yang seringkali jadi kegalauan nih teman-teman kita. Kita mau Hmm. ngapain, tapi duitnya nggak ada gitu. Itu gimana ya Mas? Maksudnya cara-cara dapat apa ya funding, terus Hmm. strateginya, ide yang Hmm. seperti apa, itu gimana Mas? Soalnya kan emang sebagus-bagusnya ide itu kadang sering mentok Hmm. ya kalau fundingnya itu nggak ada. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi memang kita sendiri bergeraknya pertama adalah aku jadi gini, Gringo ini kita punya dua entity. Kita punya yayasan dan punya PT. Jadi yayasan ini kita fokusnya lebih ke research and development memang. Jadi kita tap in karena kan kita melihat bahwa banyak dana-dana project hibah yang bisa kita tap in gitu. Dan memang untuk kalau kita secara bisnis langsung berbicara untuk di pengelolaan sampah itu sedikit susah untuk meyakinkan orang
bahwa ini Hmm. ada bisnisnya loh gitu. Kalau misalnya kita benar-benar belum testing. Nah, jadi waktu itu memang aku juga ngerasa bahwa ada posisi yang cukup beruntung di mana aku sama sama partnerku waktu itu kita berdua udah punya sumber pemasukan yang lain. Jadi akhirnya kita paling Hmm. nggak perlu walaupun mepet, walaupun nggak punya duit gitu, tapi paling nggak kita bisa bisa menghidupi diri kita sendiri lah gitu. Oke. Nah, dari situ kita juga akhirnya tap in ke beberapa funding yang berupa hibah, dana hibah project. Dari situ baru kita kembangkan jadi bisnis, model Hmm. bisnis gitu sih. Hmm. Karena Hmm. em, kalau kita ngomongin funding seperti apa, yang penting sih make sense ya. Yang penting make Oke. sense karena terus projectnya itu terukur, terus Oke. outcome-nya jelas kayak gitu. Hmm. Berarti ini ya persyaratan dasarnya gitu ya. Eh, Hmm, hmm, project itu harus yang logis, yang jelas mau apa, terukur yes. juga, nggak bisa seabstrak Hmm, itu ide aja, terus mau kemana nih gitu. Dan ya, kalau kayak betul. gitu ya pemberi funding juga kan jadi bisa 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 menaruh kepercayaan gitu ya Mas ya. Ya. Nah, terus sebelumnya nih aku udah ngepoin ya di Hmm. websitenya Gringo. Teman-teman kalau mau tahu nih tentang startup yang dipimpin sama Mas Febri, bisa cek di websitenya gringo.id ya, Oh, .co. Oke, .co. Nah, aku di gringo.co. .co. Nah, Gringo.co aja. aku di situ ngelihat Mas menarik banget our team, ada bagian itu ya, tim kami gitu. Nah, itu Ya. isinya muka-muka anak muda semua gitu. Nah, ini entah keren banget ya anak muda atau skincare-nya bagus gitu. Jadi kelihatan muda. Nah, Kayaknya uh, kayaknya editannya bagus itu. editannya bagus. Oke, keren tuh. Skincare-nya apa? Ya, ini menarik karena seru ya bisa Hmm. mengorganisir anak-anak muda itu kerjasama kolaborasi. Gimana sih Mas pengalaman Mas? Gimana trik-triknya gitu bisa kerjasama bareng sama anak-anak muda untuk ngehasilin sesuatu yang impactful gitu? Hmm. Aku rasa gini ya. Aku juga masih 17 tahun. Kayak bercanda. Jadi Aku jadi gini. sepersekian detik tuh kayak ada agak percaya gimana gitu. Ya, oke oke. Jadi Ya jadi ya. jadi sebenarnya apa ya? Aku rasa gini. Setiap orang itu kalau kita ngelihat generasi sekarang gitu ya, Hmm. generasi Gen Z lah gitu ya. Itu mereka tuh sebenarnya udah mulai berpikir aktualisasi diri. Hmm, hmm, Kalau hmm. dulu kan zaman-zaman aku tuh masih kayak kita masih mikirin gimana caranya stable, apalah segala macam baru aktualisasi diri terakhir gitu kan. Iya iya Nah, iya. anak-anak zaman sekarang itu udah mulai berpikir gimana caranya saya mengaktualisasikan diri gitu. Nah, justru banyak dari generasi-generasi muda sekarang tuh mereka they want to do something gitu. Ya Hmm. udah, pokoknya aku pengen melakukan sesuatu. uh, Terus kita juga ngelihat bahwa banyak kok yang memang pada saat kita bangun tim itu memang juga mereka juga orang-orang yang cukup cukup peduli gitu. Mereka pengen pengen aku tuh pengen melakukan sesuatu walaupun kadang-kadang ada sih yang memang udah jelas mereka tahu mau melakukan apa, ada juga yang memang belum, tapi aku pengen terlibat di sesuatu dan memang kultur yang kita coba bangun adalah gimana setiap orang itu punya role masing-masing. Itu kali ya. Hmm. Hmm, Karena hmm, hmm. kalau misalnya kok bisa gitu, aku rasa sih bisa aja sih karena eh, kita mencoba untuk setiap orang itu punya role masing-masing dan Hmm. ya apa ya nggak bisa maksudnya gini Gringo nggak mungkin aku jalanin sendiri gitu kan Iya. dan Hmm. dan dan aku juga nggak bisa ngejalanin semua ini tanpa timku gitu dan aku tahu persis dan aku selalu memberitahu timku bahwa Hmm. uh, everyone matter gitu loh. Hmm. Hmm. Everyone matter. Jadi nggak ada satu orang pun yang nggak punya role gitu sih. Hmm. Jadi Mungkin itu. sebenarnya ini ya uh, kerja atau punya punya networking anak-anak muda itu sebenarnya nilai Hmm, plus ya karena dilihat juga dari penelitian ya anak-anak muda itu hmm, tuh se apa ya seambisius itu ingin menciptakan perubahan yes, sebenarnya betul. gitu. Jadi ya ayo kenapa kita nggak bareng-bareng aja jalan. Cuma memang PR-nya gimana caranya nyiptain kultur kerjasama yang enak biar Yes, dapet lah kolaborasinya gitu ya Mas ya. yes. Oke, Lagian lagian bikin bikin jiwa juga makin selalu muda sih.
Iya, 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 iya. Oke, teman-teman ini yang udah gabung, makasih banget ya udah join. Bisa di-follow IG kita @amanatinstitute. Bisa juga di-follow IG-nya Mas Febri. Cuma Mas Febri udah off katanya ya. Aku udah rada off dari sosmed, jadi sekarang mungkin kalau mau follow juga ke gringo_id aja. Oke, gringo_id. Follow ya dan pastikan usia kamu cukup. Itu kenapa ya Mas ya? Tadi soalnya aku Hmm. follow kan. Nah itu nggak bisa gitu. Oh gitu? Iya nggak bisa. Aku tadi follow akun Gringo itu nggak bisa. Mungkin karena nggak tahu ya error Oh, atau gimana. boleh. Nanti karena adminnya jujur bukan aku. Oh oke. Jadi nanti aku tanya tim Hmm. aku deh. Ya udah itu nanti kita bahas bareng Oke. lagi ya sendiri ya. Next. Boleh. Nah, gini ya, Mas memulai Gringo dengan usia yang muda gitu. Nah, apa sih tantangan yang pada saat itu Mas hadapi gitu? Dan ada nggak sih Tantangan. orang-orang yang mungkin menganggap sebelah mata atau meremehkan atau meragukan gitu? Itu kan tantangan juga tuh. Nah, itu gimana Mas Yes. waktu itu? Sejujurnya itu hal yang cukup sering aku hadapin ya. Maksudnya Oke. eh, karena apa ya? Kalau aku bilang aku terlihat muda, Nggak juga. kesannya gimana gitu kan? Oh, salah ya berarti. Tapi maksudnya gini. Aku sering kali orang salah mengartikan umurku gitu. Jadi seringkali aku suka sering dipandang sebelah mata. Tapi mungkin aku rasa dulu aku awal-awal memang rada minder karena akhirnya pada saat aku, apalagi kalau misalnya kita di forum ngomongin di forum yang cukup besar gitu, apalagi kalau misalnya forumnya itu high level, itu kadang-kadang aku suka ngerasa minder karena Oh. orang juga melihat aku ini apa sih bocah gitu kan. Nah, Hmm. tapi seiring dengan waktu aku merasa bahwa uh, umur itu nggak matter sih, gitu. Umur itu berapapun umurmu, gitu. Berapapun umurmu, selama kamu tahu persis apa yang kamu omongin, gitu. Terus udah gitu, memang pada saat kamu berbicara itu make sense dan ada isinya, gitu. Orang dengerin kok, gitu. Tuh, Jadi catet memang ya, teman-teman yang sering minder, yang punya ide gitu, tapi mungkin ada orang yang ngelihat sebelah mata, catet tuh. Nggak peduli umurnya berapa, kalau punya ide yang make sense, udah jalan aja gitu ya. ajar aja, Oke, ya. lanjut mas, lanjut mas. Karena orang melihat pada saat maksudnya gini ya, justru itu buat aku waktu itu challenge aku adalah gimana caranya pada saat aku tahu banyak hal, jadi pada saat ngobrol itu aku nggak kayak pelengak-pelengok ini apa ya gitu. Nah, jadi akhirnya itu jadi pemicu buat aku supaya belajar lebih banyak, dan jadi kalau Hmm, misalkan memang ada forum atau apa aku bisa ngikutin gitu, hmm. dan apa ya, mungkin kita juga nggak perlu bersikap sok-sok tua atau gimana gitu, nggak sih, Oke. cuma orang udah mulai mau mendengarkan kok gitu, dan nggak apa ya, nggak seperti bayangan kita bahwa oh mentang-mentang gua anak muda nih siapa gua gitu kan, mungkin nggak, udah mulai nggak gitu lagi kayaknya Iya, zamannya iya. gitu. Nah, ini udah masuk beberapa pertanyaan nih. Teman-teman yang udah gabung, silakan ya tanyain kalau ada yang mau digali lebih lanjut nih dari Mas Febri. Udah ada Boleh. dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Arina Sanggraini. Kalau misalnya Kak Febri jadi Menteri Kehutanan, perhatian Waduh. perhatian, Menteri Kehutanan nih lagi ngomong gitu. Kalau misalnya Kak Febri jadi Menteri Kehutanan, kebijakan apa yang pengen dilakukan pertama kali banget setelah dilantik itu apa? Oh, kehutanan ya. Aku kalau kalau kehutanan gini, mungkin mungkin sejujurnya aku cukup sedih ngelihat ngelihat kondisi hutan kita. Jadi mungkin salah satu pertama, kalau misalkan nih aku jadi Menteri Kehutanan, mungkin satu pertama kali aku akan bilang bahwa aku akan stop eh, yang terjadi sekarang, which is kayak semua lahan dirubah jadi kelapa sawit. Tapi gini, kita juga harus melihat dari kebutuhan kan. Karena Hmm, semua harus harus diukur, kalau misalnya ini di stop merugikan berapa banyak. Plus minusnya kan itu harus dihitung. Jadi mungkin aku akan hold beberapa beberapa hal yang sudah terjadi,
terus sambil direvisi, sambil direvisi, sambil dilihat impact-nya apa. Kalau misalkan gini, kelapa sawit dihentikan, sekarang berapa banyak orang yang memang masih tergantung hidupnya gitu. Terus kita lihat juga jangka panjangnya, apakah bisa dibangun lagi sesuatu, maksud misalkan gini, kita ngomongin karena hutan tuh serba salah ya, hutan tuh serba salah. Hmm. Karena kita ngelihat Dilematis ya. eh, dilematis soalnya kan gitu. Karena kita juga sebagai bangsa, kita butuh nggak butuh tapi nggak suka ngerasa nggak butuh gitu loh. Sama kan kayak kayak gini, kayak sampah gitu. Aku merasa banyak 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 hal yang kita secara sebagai manusia itu suka lupa. Kita melihat sampah itu sesuatu yang harus kita buang, padahal itu Hmm. kebutuhan loh. Sama halnya kayak kita setiap pagi ke WC kan, kita ngebuang sesuatu, tapi kan itu kebutuhan ya nggak? Iya, iya, iya. Kalau kita melihatnya dari segi yang berbeda, kita akan lebih appreciate apa yang kita lakukan, gitu kali ya. Hmm. Dan Hmm. Hmm. mungkin Hmm. menerapkan hal itu akan sedikit lebih menerapkan satu policy dengan sudut pandang yang seperti itu mungkin akan lebih make sense. Hmm. Kalau aku bilang, tapi kalau misalnya ditanya policy apa, sejujurnya aku belum kepikiran. Tapi Hmm. kayaknya aku udah tahu sih apa yang harus dilihat, Hmm. apa Hmm. yang Hmm. harus dicek kayak gitu-gitu. Oh iya, fun fact juga nih ya teman-teman. Mas Febri itu lulusan kebijakan publik ya, Mas ya? Dari Belum lulus, belum SCPP. lulus, Oh, belum lulus. lulus. Oke, aduh salah dong aku Baru mau ngomongnya. lagi tesis. Makanya pantesan tadi pas ngebahas kebijakan tuh agak dalam gitu. Oh, ternyata mahasiswa kebijakan publik gitu. Nah, aku Sedang jadi pengen mencoba. nanya nih. Aku jadi pengen nanya nih, apa ya tadi ya tentang kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan sama lingkungan hidup gitu. Apa sih yang pengen Mas Febri apa perbaiki dari kebijakan yang ada di Indonesia? Ya spesifiknya di bidang lingkungan hidup, entah tentang sampah kah atau tentang apa kualitas apa ya lingkungan dan lain sebagainya. Itu apa sih yang pengen ingin diperbaiki gitu? Buat aku kalau misalnya ngeliat regulasi yang sekarang, itu udah cukup oke. Sebenarnya ya, yang kurang adalah implementasi di lapangannya. Oke. Kalau menurutku, Anak tapi public bisa aja policy salah. banget ya. Iya. Karena Sama, Mas. karena karena gini, apa ya? Kita bisa ngomongin regulasi, kita bisa ngomongin policy segala macam. Policy bisa dirubah-rubah gitu kan, setiap tahun, setiap detik, Hmm. setiap hari, setiap menit, terserah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah policy yang sudah ada itu memang diimplementasi secara optimal atau enggak gitu? Karena aku melihat sekarang kalau misalnya kita ngelihat yang regulasi tentang lingkungan hidup udah banyak banget dan sebenarnya Hmm. cukup bagus dan cukup detail gitu. Tapi implementasinya yang belum ada dan pemaksaan implementasinya yang belum ada. Hmm. Itu yang menurutku yang masih kurang sih. Yang memang mungkin kalau memang pengen lebih baik, masalah implementasinya ini, enforcementnya Oke. yang harus dikencengin. Kalau Hmm. menurut aku sih itu. Jadi berarti singkatnya pendapat Mas Febri tentang public policy di bidang lingkungan hidup, di bidang lingkungan hidup khususnya Ya, itu di apa ya di aspek pelaksanaan ya di aspek pelaksanaan implementasi yang yes, perlu diperbaiki masalah regulasi ya udahlah ya udah banyak soalnya. ya, udah Ada masuk banyak. lagi nih Mas, pertanyaan Ya, masih dari orang yang sama, dari Arina Sanggraini. Ini agak-agak personal nih pertanyaannya nih Mas, nggak apa-apa ya? kayaknya tadi aku baca Jadi selewat. langsung alarm ya pertanyaan yang kayak gitu. Apa-apa nih pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan nih nasib kalian-kalian yang mau nge-follow Mas Febri. Nah, ini Kak Febri udah nikah belum? Iya, jing. Eh, sayangnya sudah. Oh, oke. Tuh, teman-teman. Aku nggak semudah itu. Tapi ya memang kelihatan 17 tahun sih. Nggak tapi dulu masuk ITB, masih masuk ITB ya kuliah, itu Ya, angkatan berapa, Mas? Soalnya kelihatannya kayak eh, baby face banget gitu. Kayak muda gitu. eh, pengennya sih aku ngomong angkatan 2013 ya. Aduh, aduh, Tapi aduh, sayangnya, salah. Aku juga nanya itu. Aduh, saya menyesal. Ya, jadi ini mohon maaf eh, ya, teman-teman. Mas Febri udah ada gitu, udah ada nyonyanya, mohon maaf gitu. Dijadiin figur aja, apa jangan jangan yang lain-lain. amin.
Kok Amin? Syukur-syukur ada yang mau follow gitu ya. Oh, tapi kan Instagramnya di close. Oh, betul. Gringo Betul ya? juga. Oh ya, sekalian mau Green ngingetin lagi, green lagi. lagi. Sekalian mau ngingetin lagi nih teman-teman. Makasih banget udah tune in di IG Live kita kali ini. Jangan lupa follow. @Amanat Ya, Institute follow sama @gringo_id. underscore ID. Ya. Oke, sip. Nah, balik lagi. Ada lagi nih masuk pertanyaan. Irma, butuh modal seberapa besar sih untuk mulai bisnis recycle sampah? Modalnya berapa? Uh, bisnis recycle sampah. Itu Hmm, pertanyaannya rada kompleks tuh karena oke. ini bisnis recycle sampahnya mau skala apa? Mau skala Hmm, besar, mau skala kecil, mau skala kota, mau skala RT, RW. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita hanya ngomongin skala kecil sih nggak hmm, perlu repot-repot ya, gitu. Kita bisa semudah kita misalkan di sekitar sekitar kita ada bank sampah atau misalkan nggak usah jauh-jauh bank sampah deh, ada ngepul gitu. Terus kita hmm, ngumpulinnya di rumah, tapi paling dapat berapa sih, gitu kan? Tapi kalau misalnya memang yang skalanya rada besar dikit, misalkan ngumpulin dari RT gitu, ngumpulin dari RT atau RW lumayan banyak kan, itu bisa langsung cari pengepul terdekat. Eh, ya bisa lah gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin skala besar yang pakai processing, pakai machinery dan semacamnya, mungkin bisa miliaran, bisa 10 sampai 20 M, tergantung. hmm, Eh, ya, tapi kecuali gini, kecuali teman-teman punya punya dana yang cukup berlebih. hmm, Mungkin kalau aku kan nggak punya dan aku cukup hmm, terbatas gitu. Jadi aku hmm, memulai sesuatu yang kalau bisa seminimal mungkin pakai modal gitu. hmm. Jadi makanya kita go digital gitu Oke. sih. Jadi balik lagi untuk Mbak Irma tadi ya, masalah budget nih mau mulai bisnis gitu ya, recycling sampah itu tergantung di besar kecilnya Hmm. program yang mau Mbak buat gitu. Dan juga jangan lupa bikin perencanaan yang rigid ya. Jadi uang itu kan juga biaya budget itu juga kan mengikuti dari situ gitu. Oke, lanjut lagi nih Mas Febri. Uh, Gimana sih caranya, strateginya mengelola Hmm. sebuah startup Hmm. berbasis teknologi ya untuk mengurus sampah ya untuk yang Hmm. fokusnya concern di lingkungan hidup itu gimana? Karena kan kompleks banget tuh Mas. Ada masalah keuangan di situ, ada Ya. manajemen SDM-nya, terus gimana juga caranya dapat funding gitu. Terus Hmm. belum lagi mungkin manajemen project-nya itu gimana nih Mas? Mungkin teman-teman di sini pada pengen denger nih, karena pada pengen buka. Kayaknya startup tuh sekarang lagi hits ya, orang tuh kayak ayo kita buka gitu. Lagi in. Nah itu gimana tuh Ya. Mas? Eh, Gini ya, kalau kalau balik lagi kayak aku bilang kan, aku nggak mungkin bisa ngejalanin ini semua tanpa timku gitu. Jadi kalau aku sama tim kita semua delegasi, sistemnya delegasi semuanya. Jadi aku membiasakan timku, aku dan timku itu untuk punya responsibility masing-masing. Jadi udah jelas nih dari awal tuh kita udah kayak oke, kamu ini, role-mu ini, tanggung jawabmu adalah ini. Jadi dan kita ada kayak meeting per minggu atau misalkan setiap setiap tim itu ada tim kecil juga kan. Nah, setiap tim kecil juga mereka punya update mereka masing-masing yang beda-beda. Jadi itu untuk um, manage gitu. Kalau kalau buat aku orangnya rada rada malas, jujur aja gitu. Aku basicnya malas gitu. Jadi aku mencoba sesuatu yang lebih cukup efisien. Makanya aku nggak micromanage gitu. Jadi aku biarkan timku itu punya punya tim-tim kecil masing-masing yang mereka juga manage sendiri. Nanti tiap minggu biasanya aku dapat update dari mereka, terus kita lihat kalau kayak masalah finansial aku serahkan ke finance. Jadi gini apa Hmm. ya? eh, Kita mencoba untuk setiap orang itu memang kayak kayak aku tahu aku nggak jago finance. Jadi aku nggak akan ngurusin masalah finance, tapi aku harus perlu tahu kan kayak gimana. Terus kayak yang penting sih apa ya? Gimana caranya manage startup? Hmm, itu Hmm. pertanyaan susah buat aku. Oke. Karena selama ini aku learning by doing yang aku merasa Oke. timku pun aku anggap mereka sebagai teman akhirnya. Jadi ya udah kita have fun Hmm. aja gitu. Yang penting have fun Hmm. sih. Jangan Berarti, mikirin bisnis itu sebagai suatu beban gitu. hmm, oke.
Note-nya adalah yang pertama, put the right man on the right place. Kalau tahu nih kita nggak bisa ngurusin Yes. finance, ya ajak temen yang bisa Jangan ngurusin coba. finance. Iya, Betul. coba juga gitu, kasih juga kepercayaan buat mereka gitu. Dan yang paling penting adalah Yes. learning by doing. Jadi setiap proses itu tuh harus ada apa ya, refleksinya, harus improvement itu Ya. harus gitu ya Mas ya. Ya itu. Terus masuk lagi nih pertanyaan dari Viera Hmm. Rahmawati. Kayaknya nggak asing ya Mas Febri sama Kayaknya nggak namanya. asing namanya. Nggak asing. Kak Febri, selama Hmm. ngurusin Gringo, apa sih lowest momennya? Gimana cara bangkit dari lowest moment tersebut? Ini menarik nih. Gimana tuh? Lowest moment ya. Lowest momentnya mungkin kalau misalkan uh, paling 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 real adalah lowest momennya pada saat kita pernah satu waktu benar-benar pas uh, nggak ada funding baru, terus udah gitu nggak ada Hmm. project baru, terus kayak duit makin mepet, itu udah kayak aduh mepet banget gitu kan. Hmm. Ini menarik Nah, banget cuma nih. waktu itu Hmm. dan waktu itu kita sempat bilang sama tim gitu. Aku sama co-founderku waktu itu kita sempat bilang sama tim, uh, bilang kita nih punya funding, kita cuma bisa hidup sebulan lagi, sebulan 2 bulan lagi. Oh enggak, 3 bulan lagi, sorry. 3 bulan Oke. lagi. Kita punya runway sekitar 3 bulan lagi. Ini belum terjadi, ini belum terjadi, belum terjadi. Dan waktu itu aku layout gitu dan aku bilang, makanya walaupun berat tapi kita harus harus fair kan sama tim kan. Hmm. Kita bilang sama tim bahwa kalau misalkan kalian ada yang ngerasa nggak tenang atau gimana, silahkan cari kerja lagi atau gimana gitu loh, terserah. Hmm. Itu kita serahkan semua ke tim. Waktu itu sampai kejadian kayak gitu, tapi memang yang membuat semangat lagi adalah waktu itu kita ada ternyata timku pada saat kita ngejelasin kayak gitu, mereka bukan yang bubar masing-masing gitu loh, tapi mereka kayak nggak mau mas, ayo kita hajar lagi mas, kita kita masih mereka masih nge-develop, mereka masih mau jalan gitu loh, bukan bukan yang tiba-tiba ya gitu nggak, dan mereka tuh nggak patah semangat gitu. Akhirnya dari situ aku juga ngerasa oh ya, aku juga harus tetap semangat gitu loh, dan akhirnya alhamdulillahnya waktu itu kayak sisa sebulan kita dapat project baru gitu, jadi itu Hmm. tuh kayak wah banget gitu, kayak oh ya Hmm. udah, kita bersyukur banget ya gitu. Nah, di situ sih ups and downs-nya banyak pastinya gitu kan, selama selama beberapa tahun ini, tapi mungkin itu salah satu hal yang aku nggak pernah lupa sih. Uh, Hmm. karena ternyata aku merasa uh, timku itu mereka mereka cukup cukup nyaman, dan oh ternyata mereka termotivasi juga gitu. Jadi ya itu memotivasi buat aku juga sih akhirnya. Jadi ketika berbisnis itu pasti ada ya ups and downs-nya, terutama Pasti. downs-nya gitu. Hmm. Apa itu yang perlu diantisipasi ya sebenarnya. Hmm. Ya itu. Terus ada pertanyaan lagi nih masuk Hmm. dari Jordi Satria. Kang Febri, plastik kan kategorinya beragam ya. Kode Hmm. berapa kode berapa saka yang bisa di-recycle dan kenapa? Lalu kode apa yang nggak bisa di-recycle dan kenapa? Ini teknis banget ya, Hmm. Ini detail teknis banget. banget sih. Tapi Hmm. tapi kalau misalkan kita ngelihat botol plastik atau pokoknya kemasan plastik tuh pasti ada gambar recycle dan ada angkanya kan. Sebenarnya kalau misalkan ada kode itu, mau kode 3, 5, 7, berapapun itu, sebenarnya itu bisa di-recycle. Hmm. Pertanyaannya adalah bukan bisa di-recycle, nggak bisa di-recycle. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang mau ambil itu untuk recycle. Karena kayak gini, sebagai contoh, kenapa PET itu banyak dicari? Karena Hmm. demand-nya banyak. Demand-nya Oke. banyak, industrinya ada, permintaannya selalu ada. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin masalah plastik bag, kantong plastik, kantong Hmm. plastik itu bisa di-recycle loh ya. Karena banyak banyak orang kan berpikir, oh kantong plastik nggak bisa di-recycle. Nggak, kantong plastik itu bisa di-recycle. Pertanyaannya adalah, nggak banyak yang mau recycle kantong plastik. Hmm. Kenapa? Karena repot. Pertama repot, terus kayak mereka harus ngumpulin tontonan kantong plastik, which is banyak banget gitu kan. Hmm. Nah, jadi secara secara cost itu nggak efisien buat banyak orang. Akhirnya itu yang menjadikan kenapa uh, barang-barang apa kayak kantong plastik itu mereka nggak banyak yang ngambil, nggak ada yang mau gitu. Intinya kayak Hmm. gitu karena terlalu Karena rendah repot harganya. ya. Repot, terlalu banyak terus terlalu rendah harganya. Jadi orang nggak mau Hmm. kan. Nah, tapi apakah bisa di recycle? Bisa.
semua plastik tuh bisa di-recycle sebenarnya. Basically bisa. Mhm. Yang sulit itu yang udah kayak multi layer, kayak Mhm. sachet tuh. Sachet itu udah rada susah karena dia ada aluminiumnya, ada Mhm. plastiknya, ada PVC-nya, itu macam-macam. Dan itu Mhm. yang walaupun sekarang udah mulai ada sih, industrinya udah mulai, tapi masih kecil. Jadi sebenarnya mitos bahwa kantong plastik itu nggak bisa di-recycle itu salah banget ya, salah Hmm. banget. Ya, Semuanya bisa, cuma memang mungkin effortnya ya yang ekstra dan mungkin juga yes, biayanya mahal gitu ya. iya Nah, betul. Mas Febri kan ini ya menggunakan teknologi AI ya untuk merecycle, bukan merecycle kayak, untuk mengatasi persoalan sampah itu. Halo Gimana, ya, gimana? Sorry. masih masih jelas suaranya? Masih, masih. Ya, tadi Suaraku agak. pengen. Iya, ini jelas ya. Tadi kenapa ya kayak ada apa gitu? Halo? Iya, iya, iya. Ha? Nah, ini Mas Febri kan di Gringo memanfaatkan teknologi AI untuk mengatasi persoalan sampah. Ya, nah itu gimana ya Mas? Gimana strateginya? Karena kan kompleks banget tuh. Ada banyak Hmm. aktor di situ. Ada tukang Hmm. sampah, ada apa mungkin rumah tangga juga, karena kan sampah rumah Hmm. tangga dan ada pemerintah mungkin. Nah itu tuh gimana? Gimana apa ya strateginya biar programnya Mas Febri itu tuh, proyeknya Mas Febri itu bisa jalan gitu. Karena aktornya kan banyak yang terlibat. Aktornya banyak, tapi kita ngelihat dari kebutuhannya juga. Kita kan Hmm, kerjasamanya, kalau saat ini kita memang kerjasamanya itu langsung dengan uh, apa pengumpul sampah, terus udah pengumpul gitu sampah. kayak di Denpasar itu kita kerjasama dengan tingkat desa dan memang kita coba untuk mengelola yang ada di situ. Dan kalau misalnya sekarang memang kita menggunakan AI, tapi AI ini sebenarnya untuk keperluan jangka panjang gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita pakai mungkin tahun depan pun baru-baru sangat minim lah gitu. Tapi kita melihat bahwa ke Hmm. depannya sebenarnya gini kan, kayak kayak tadi pertanyaan masalah apakah bisa di recycle atau enggak gitu. Nah, dengan model artificial intelligence yang lagi kita bangun ini, kita harapannya adalah kita bisa membangun satu uh, sistem atau nantinya aplikasi ataupun web supaya orang itu bisa tahu misalkan ada plastik, mereka tinggal ambil foto terus udah ketahuan tuh plastiknya itu apa, terus dari itu tipenya tipenya apa, harus di Enak treatment banget seperti ya kayak apa, gitu. kayak gitu gitu. Itu yang kita kejar sekarang. Simple. Hmm. Karena supaya orang juga aware kan bahwa oh ternyata ini tuh bisa di recycle ya, cuma tinggal treatmentnya aja seperti apa gitu. Berarti proyek-proyeknya Mas Febri ini jangka panjang ya Mas ya? Jangka panjang, Jangka panjang, impact-nya juga jangka panjang gitu. insya Dibutuhkan Allah. konsistensi ya. Iya. Oke. Nah, ini aku jadi tertarik nanya, gimana Hmm. Mas caranya konsisten gitu? Bisa konsisten ngejalanin project yang panjang itu gimana cara juga Hmm. bisa konsisten memelihara visi yang udah ada gitu. eh yang pasti yang pasti pertama kan kita udah jelas kita harus punya goal, ya kan? Kita harus punya goal mau Hmm, ngapain, terus udah gitu oke. udah jelas kayak visi ke depannya apa yang mau kita lakukan, mau kita capai, itu udah jelas. Terus gimana konsisten, em, karena gini ya, apa ya, bisnis tuh buat aku komitmen sih. Hmm, Tapi bukan berarti jadi beban gitu. Ini buat aku ini tuh seru aja gitu. Maksudnya hmm, aku selalu menganggapnya ini tuh aku sesi di mana aku kumpul-kumpul sama teman-temanku, terus hmm, kayak gitu kita bisa ngobrol-ngobrol, melakukan segala sesuatu karena aku mencoba semua orang dalam tim itu uh, kita adalah teman gitu. Kita adalah hmm, teman kita supaya setiap orang enjoy gitu sih. ya, Jadi ini ya benar. jangan jadi nggak pernah kepikiran bahwa oh aku harus konsisten harus ini nggak pernah Hmm. pikiran sih sejujurnya jalanin Jadi aja. nggak apa ya, bisnis itu tuh bukan beban gitu ya buat Mas Febri. Yes. Tempat untuk bersenang-senang, untuk kumpul keluarga juga gitu. Hmm. Menarik sih. Nah ini ada pertanyaan lagi masuk Hmm. dari kamibox.id. Hmm. Ada, oh dia ngasih tahu ini kayaknya, ada at grocery
lab plastik yang produksi daur ulang plastik kresek, katanya gitu. Hmm, ya. Produksi daur ulang plastik kresek. Oke, berarti dia ini ya merecycle dulu, terus ngejual lagi itu, gitu ya? Setauku tuh sekarang tuh ada beberapa perusahaan yang mereka memang mau capture kantong plastik, terus Hmm. dijadiin produk lagi sama mereka. Jadi mereka entah dengan cara pemanasan, dibikin compact, terus dari itu dibikin produk akhirnya sama mereka Hmm. dan dijual lagi. Itu udah ada Hmm. beberapa perusahaan sih yang aku tahu melakukan itu. Hmm. Dan ya makanya kayak tadi aku bilang kan, plastik tuh kantong plastik pun itu sebenarnya bisa di recycle, bisa Hmm. bisa bisa diolah lagi sebenarnya. Hmm. Nah, terakhir nih Mas Febri, berhubung kita udah 42 menit ternyata ya. Takut tiba-tiba mati gitu dia aja. Nah, Ya, kalau dari Mas Febri sendiri nih saran-sarannya gimana nih buat anak muda, teman-teman kita, followers-followers kita yang sebenarnya mereka itu concern sama isu-isu lingkungan yang ada di sekitar, misalnya kayak sampah atau limbah lain gitu ya. Nah, gimana menerjemahkan keresahan itu menjadi sesuatu yang impactful dan juga bisa apa ya, bisa sustain untuk diri dia sendiri juga, bisa menghasilkan uang juga. Soalnya kan apa ya, isunya gitu ya sekarang. Lo mau bikin perubahan tapi juga harus bisa punya biaya untuk membahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh, Mas? uh, set priority kali ya. Set Uh, priority Set satu. priority terus mungkin gini ngelihatnya. Kalau kalau aku kita harus melihat apa priority kita apa pertama, terus dari itu Hmm. value kita apa. Jadi misalkan nilai-nilai apa sih yang lebih, misalkan kayak gini. uh, ada orang yang melihat monetary value itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Ada orang yang Monetary enggak, value. gitu kan. Jadi itu adalah itu kan sebenarnya melihat seberapa seberapa valuable sesuatu itu buat kita, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong, kalau misalkan pengen bikin sesuatu, ya udah lakuin aja, gitu, kerjain aja. Dan dan Hmm. dan sebenarnya gini, kalau misalkan aku ngomong sama beberapa banyak orang yang mencoba membuat startup mereka sendiri, uh, apa bisnis mereka sendiri, mereka selalu memulai dengan problem solving, gitu. Bagaimana Hmm. caranya saya menyelesaikan sebuah permasalahan? Karena uh, ekonomi atau economic value atau monetary value itu, uang itu intinya bonus lah, sebagai suatu bonus, gitu. Jangan jadikan Hmm. itu sebagai tujuan kalau buat aku ya. Ya. Karena selama kita menyelesaikan satu permasalahan dan selama masalah itu cukup banyak orang yang punya, pasti banyak orang yang butuh dengan Hmm. solusinya, gitu sih. Oke, Fokus sama solusinya aja. kalau aku bisa rangkum, yang pertama itu set priority. Terus juga rumuskan nih yang jelas mau ngapain, problem solving apa yang mau dibawa, added value apa gitu. Terus ya udah eksekusi deh, dan orientasinya Kayak gitu. jangan di monetary tadi itu ya. Ya. Gimana ya itu bikin project yang benar-benar impactful, yang terukur juga gitu. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih, Mas. Ya, Ada closing statement nggak, Mas? Kita butuh banget nih closing statement dari Mas Febri. closing statement ya. Intinya gini sih, kalau buat aku closing statementnya mungkin selalu be open mind, be positif, dan selalu coba sesuatu hal yang baru. Terus Hmm. apa ya? Jadikan value atau nilai itu sebagai tujuan, bukan Hmm. apa ya? Ya, karena gini, kalau misalkan kita punya value, kalau kita punya nilai yang kita pengen tuju, pasti kita lebih nyaman jalaninnya Hmm. ketimbang kita misalkan hanya tujuan, misalkan aku pengen kaya tuh nggak jelas gitu loh ukurannya. Eh, Hmm. nggak substansial buat aku. Tapi mungkin hal-hal kayak gitu kali ya yang bisa dimulai dipikirin, kira-kira Hmm. gimana gitu. Yang paling penting sih be open mind sih. Be open mind, Be lihat open-minded. sekitar, kira-kira ada hal apa yang jadi permasalahan banyak orang yang bisa kita bantu. Hmm. Oke.
Jadi yang penting itu ya teman-teman. Yang pertama, be open-minded. Apa yang bisa dilakukan, gunakan perspektif lain gitu yang nggak biasa untuk memecahkan masalah. Jangan lupa kolaborasi. Kolaborasi itu penting banget. Kolaborasi Kolaborasi itu manfaat. penting, Pak. Nah, sip. Kayak kita sekarang nih. Boleh loh Mas, next time kita kolaborasi sama Amanat Institute. Ayo, boleh banget. Oke, sip. Nanti aku follow up ya. Ya itu ya, jadi Siap. teman-teman tadi open-minded, be positive, kolaborasi itu penting banget, asah kemampuan diri, jangan lupa untuk terus improve sama diri sendiri. Yes, exactly. Oke, makasih Mas Febri Terima kasih banyak. atas waktunya. Terima kasih banget juga buat teman-teman yang udah follow. Jangan lupa minggu depan juga di hari yang sama, di jam yang sama, kita akan ngadain mulai bersuara lagi. Ya, jadi stay tune terus. Makasih banget. Semoga yang dibahas pada hari ini bisa bikin perubahan di hidup teman-teman semua yang nonton. Oke, makasih Mas. Selamat sore. Yuk. Ya, Sore. bye. Terus ya. Dadah. Bye.